Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Trima Mungkas, NIM 2018010 dari Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional Malang. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan database untuk donor darah ya. Yang pertama, pastikan sudah masuk ke phpMyAdmin. Kemudian buat database namanya donor darah. Selanjutnya buat tabelnya. Yang pertama ada tabel relawan. Untuk field-fieldnya ada 12. Yang pertama ada ID user bersifat primary key, kemudian ada nama, password, nomor identitas, nomor telepon, dan selanjutnya. Jika sudah membuat field di TB relawan, kemudian membuat tabel petugas. Untuk fieldnya yang pertama ada ID petugas bersifat primary key, kemudian ada nama, alamat, dan tempat bertugas. Jika sudah membuat dua tabel relawan dan petugas, kemudian membuat tabel donor. Untuk strukturnya, yang pertama ada ID donor bersifat primary key, kemudian ada ID user bersifat foreign key yang diambil dari tabel relawan. Kemudian ada golongan darah bersifat foreign key yang diambil fieldnya dari TB relawan. Dan ada ID petugas bersifat foreign key yang diambil dari tabel petugas. Untuk field yang lain ada tanggal masuk, lokasi, donor terakhir, dan alasan. Jika sudah membuat tabel donor, kemudian membuat tabel darah. Untuk strukturnya, yang pertama ada ID darah bersifat primary key, kemudian ada golongan darah bersifat foreign key yang diambil dari tabel donor. Oke, di sini ada golongan darah. Nah, kenapa kok nggak diambil dari TB relawan? Padahal di TB relawan itu ada golongan darah. Nah, karena di TB darah ini mengambil dari TB donor, bukan dari relawannya langsung ke darahnya. Jadi ada proses transaksi di mana di donor ini ada relasi antara relawan dan petugas. Nah, hasil dari donor darah itu nanti diinputkan ke tabel darah ini. Jadi golongan darah ini masuknya didapat dari TB donor. Selanjutnya ada stok. Jika sudah membuat tabel history darah, untuk strukturnya yang pertama ada ID history bersifat primary key, kemudian ada ID user bersifat foreign key yang diambil dari tabel donor ya, tabel donor ya. Jadi ID user dan ID donor ini berasal dari field dari tabel donor. Kemudian ID darah diambil dari TB darah. Oke. Untuk ID petugas didapat dari TB donor. Nah, di sini ada ID petugas, golongan darah, ID user, ID donor. Oke. Di user, donor, dan petugas. Kemudian untuk field yang lain ada tanggal masuk, tanggal keluar, dan jumlah. Untuk relasinya bisa lebih jelas, saya perlihatkan. Saya jelaskan lagi. Nah, di sini jadi yang pertama tadi ada tabel relawan. Nah, tabel relawan ini mengirim field ID user dan golongan darah ke tabel donor. Di sini ID user dan golongan darah. Selanjutnya di tabel petugas ini untuk field ID petugas dikirimkan ke tabel donor. Maka di sini menjadi foreign key ID petugasnya. Jika sudah di tabel donor, kemudian untuk golongan darahnya, golongan darah di tabel donor dikirimkan ke tabel darah. Maka di sini di golongan darah di tabel darah menjadi foreign key. Selanjutnya yang terakhir adalah ID donor, ID user, ID petugas dikirimkan ke tabel history darah. Oke, jadi ada ID user, ID donor, dan ID petugas. Kemudian ID darah didapat dari field di tabel darah. Oke, jadi untuk relasinya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.